Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih seputaran nasab, kita akan terus berusaha ya. Nanti akan ada kok berita-berita lain yang ada di channel ini ya. Gue tahu kalian juga kangen itu ya, berita-berita lain. Cuman memang banyaknya masalah nasab ini yang gue harus sekarang ikut dalam tanda kutip ya, dalam perang media gitu. Ya, karena mereka luar biasa buzzernya tuh. Tapi nggak apa-apa, kita juga akan terus ini ya, melawan mereka. Sekali lagi, melawan framing media kita udah siap. Melawan hukum sedang dikerja lewat jalur hukum ya, melawan lewat jalur hukum sudah dilaksanakan. Terus melawan lewat jalur ilmiah juga sudah. Nah ini sekarang kita dapat ya, ini ada di channel YouTube juga ada, di TikTok juga ada, bahwasanya sudah ditemukan manuskrip tua ya. Manuskrip tua yang menyatakan salah satu wali songo ini memang dari jalur Ubaidillah. Jadi kalau membatalkan nasab habaib itu sama juga membatalkan nasab salah satu wali songo. Bahkan di Banten itu wali songo, Sunan Gunung Jati itu wali songo itu. Ya, Tuh Bagus siapa itu yang pernah bilang ya, bukan Mogi, bukan. Kalau Mogi ini kan dia memang dalam tanda kutip gelandangan nasab gitu. Bisa beberapa kali berubah. Ya, sebenarnya memang para pembenci ini mereka pengen nasabnya bisa masuk gitu. Tapi kalau tertolak ya tertolak aja. Ini nih videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok pembatal nasab habaib itu ada Fuad Pleret, ada Imad, ada Mugi, ada Abbas. Ya itu bawahnya different gitu. Yang ada ini yang kita temukan ini ada satu catatan silsilah kan Gunung Jati. Jadi ini langsung dari keluarga Buntet ya. Silsilah Sunan Gunung Jati, manuskrip asli versus narasi Mogi ya. Mogi ini katanya tuh bagus juga dia katanya. Jalurnya jalur Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Allahu Akbar. Dan itu bukan manuskrip muda, ini manuskrip tua. Ini yang paling mudanya, yang paling mudanya aja abad 18 pertengahan. Iya, 1742. Abad muda tahun 1200 Hijriah. Manuskrip termuda abad 18 pertengahan. Masehinya tahun 1741. Oh. Berarti dikonversikan ke Hijriah itu sekitar 1200 sekian. Dan
pemilik manuskrip ini totalnya ada 47, yang kita saksikan ini ada 9 ya. Allahu Akbar. Pantesan mereka takut diskusi gitu. Nah, Sunan Gunung Jati itu Sayyidina Ubaidillah, turunan Sayyidina Ubaidillah. Sunan Gunung Jati itu Ba'alawi. Sunan Gunung Jati itu Habaib. Dah, mau pakai ilmiah apa lagi? Apalagi ilmiahnya. Yang kitab manuskripnya tua sudah ada. Mereka memang bukan mau cari kebenaran. Mereka bukan mau cari kebenaran. Mereka mau cari rame aja, mau cari panggung. Supaya dapat cuan mungkin. Ya, dapat keterkenalan. Cuman saya yang keterkenalannya akhirnya di sweeping. Ya. Keterkenalan mereka akhirnya di sweeping, dicari orang untuk di sweeping. Rasain deh nih. Ya, lanjut. Jadi yang mengklaim punya manuskrip malah nggak punya. Yang punya manuskrip asli malah diem-diem baik. Karena memang wasiat ya, kita hormati. Bilang punya manuskrip, jangan hanya bernarasi tapi tunjukkan. Nah, ya mereka kan dari dulu menarasi-narasi. Ini dua orang yang ada di sini, yang ini nih, sekarang ini gue kenal nih. Yang atas itu Mahesa, yang bawah ini Umar Daniel ya. Ya, dua-duanya gue kenal nih. Ini tapi gue ambil dari YouTube ini ya. Ada yang nge-share di YouTube nih. Ya, yang punya manuskrip, jangan cuma bernarasi, tunjukkan. Mana. Tunjukkan. Jadi biar tidak ada kegaduhan lagi. Dan ada dari jalur Syarif Hidayatullah dan dari jalur Babakan, dia seorang ahli filologi, sedang mengambil gelar doktor. Jadi duria yang Syarif Hidayatullah, kini durianya ada yang mengejar gelar doktor filologi di bidang filologi. Jadi kalau nanti di sebelah ada yang katanya doktor filologi, ternyata pihak duria juga ada. Anak buah aja sih. Ini yang dipegang Kang Umar tadi sudah kita buka kitabnya. Yang lain nih. Sisanya totalnya 47. Nih, Coba Abah Furqan boleh ke rekam Abah Furqan. buka lagi nih. Oh jangan. Nah itu. Nah ini namanya manuskrip. Jadi stop lagi perang narasi, perang opini. Stop. Yang ada keluarga buntutnya nih. Buka manuskripnya. Nah beliau keluarga buntet. Nah ini salah satu keluarga buntet. Ya, keluarga buntet yang asli begini. Bukan kayak si Abbas. Bukan kayak si Abbas buntet tuh. Yang kalau, pokoknya membatalkan aja. Tapi mereka ya begitu, bernarasi opini aja. Mungkin asumsi, mungkin juga fitnah, mungkin juga berita bohong. Karena belum ada nih manuskrip. Gue belum pernah melihat mereka menunjukkan manuskrip. Kalau bicara manuskrip nih, sekarang subhanallah, gue baru tahu nih ada manuskripnya. Ya sekali lagi, gue bukan orang yang paham tentang ilmu nasab, tapi dengan adanya ini kan bukti. Ini bukti bahwasanya Sayyidina Sunan Gunung Jati, Sayyidina Syarif Hidayatullah itu jalur nasabnya dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imigran Yaman juga, Ba'alawi juga, Habaib juga. Secara pribadi boleh tanyakan? Boleh, siapa yang nggak boleh? Silakan Kang Umar tanya, biar saya nggak berani nanya ke beliau. Dari keluarga buntet dari jalur siapa kak? Saya dari jalur Abdul Mosifa bin Akyas bin Abdul Jamil. Atas kegaduhan yang sekarang kita hadapi, apa perasaannya? Keluarga buntet sebenarnya tidak gaduh. Biasa-biasa. Soalnya ada orang yang mengatasnamakan keluarga buntet. Apa tanggapannya? Mengatasnamakan keluarga buntet. Jalurnya dari siapa? Jadi akan keberatan dengan orang yang mengatasnamakan keluarga Ya, buntet? kalau saya secara pribadi ya merasa keberatan karena memang buntet tidak pernah gaduh kok. Buntet. Nah, ini mungkin yang dimaksud ya si Abbas buntet itu. Ini keluarga buntet sendiri nggak pernah gaduh kok. Bacotnya si Abbas kalau di mimbar-mimbar kan lu dengar sendiri gimana bacotnya. Ini keluarga buntet nih. Biasa-biasa saja. Sampai sekarang buntet aman-aman aja kok. Nah, Mana ada orang ngomong buntet itu gaduh, nggak ada yang gaduh. Boleh kerekam Enggak. gambarnya apa? Putar dulu. aduh. Buntet Berikan keterangan Pak. Berikan keterangan Pak.
Ini perjuangan kami, Abah, mencari manuskrip. Ini ketemu 47. Sampaikan, Bah. Ya, buat yang aku punya manuskrip, Bah. Sampaikan pesannya, Bah. Pesannya gitu aja. Jangan hanya ngaku-ngaku punya manuskrip. Ternyata itu hanya Klaim. omong kosong dan klaim saja. Ini buktinya kita pegang. Bahkan manuskrip kuno ini ada 47 manuskrip. Ini demi Allah, ada manuskripnya. Hasilnya Wali Songo yang Syarif dari jalur Nur ke Ubaidillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Sayyidina Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Ba'alawi. Sunan Gunung Jati Ba'alawi. Ya, itu mau dibatalkan Ba'alawi. Sama orang-orang yang memang mungkin dari kelompok dukun mereka nih. Ya, kelompok dukun yang ngaku-ngaku dikasih agama jadi begitu dah. Allahu Akbar. Syukron, Bah. Ini pertegas dulu, pertegas. Kitab yang dikeluarkan itu hanya yang boleh dikeluarkan. Sisanya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi untuk kalian yang punya narasi-narasi, punya manuskrip, mulai dari sekarang persiapkan, tunjukkan ke masyarakat, bukan hanya narasi, tapi harus ditunjukkan. Buktinya, narasi-narasi itu akhirnya membuat kegaduhan ini. Betul. Dan saya rasa kegaduhan ini harus segera di-stop, selesaikan dengan cara yang lebih bijak, cara yang lebih ilmiah, lebih elegan, dan lebih sopan. Nah, itu loh. Cara sopan itu yang kita tunggu sebenarnya. Kita selama ini, gue ini termasuk orang yang baru di polemik nasab ini untuk ikut menarasikan, bahkan turun ke lapangan. Ya itu masih baru gue, karena belum bidangnya. Nah, kita jadi ikut turun karena gemes juga gitu. Sama kayak yang di Jember, di Malang, di Pasuruan. Itu karena narasi-narasi provokatif dari kelompok sana, dari Imat, dari Kori. Begitu dengar dari Abbas Buntet, dari pengikut-pengikutnya yang nyali medsos, yang pengecut, yang aduh. Dan ini mau bukti apa lagi? Apalagi? Nah, padahal kita udah ngasih pilihan yang enak gitu. Lu mau yakin kagak? Mau nggak yakin juga silakan. Itu terserah lu gitu. Kita nggak maksa keyakinan orang. Tapi kalian maksa gitu. Pokoknya orang harus ikut keyakinan kalian. Ini manuskrip jelas, manuskrip tua. Yang Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu adalah Ba'alawi. Mau bilang apa? Jangan mengorbankan umat, terpenting. Jangan mengorbankan umat hanya demi kepentingan pribadi. Karena dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu, tidak ada kegaduhan nasab ini. Hanya di abad sekarang yang membuat kegaduhan ini, sehingga ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, pengecut-pengecut iblis nyali medsos. Yang komentar-komentar tolol, yang modal tulisan jempol doang, muka kagak ada. Kemarin si Kori di Malang mana itu? Mana si Kori? Yang bantuin mana yang bantuin? Kagak ada kan? Nah, mau bilang apa lu kalau begini? Ayo. Mereka cuma nyali-nyali medsos. Jadi pihak keluarga Buntet, pihak keluarga Banten, pihak keluarga Cirebon sudah selesai dengan urusan nasab. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan dari saya, orang yang mengatasnamakan keluarga cuma ya ngaku-ngaku doang. Yang dari Banten juga begitu. Kayaknya yang nggak jelas ini yang buat gaduh ini, Mbak ya. Iya nggak jelas. Itu saja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Amin. Ya, memang yang buat gaduh ini manusia-manusia nggak jelas. Ya, Kori itu apa jelasnya? Imat itu bin Sarman, Imaduddin bin Sarman, bukan bin Utsman. Tapi dia sengaja mengisbatkan dirinya sama kakek dari pihak ibu. Itu kan tolol. Itu tolol. Jadi ditambahi yang dengar orang-orang tolol, makin tolol gitu.
makin tolol. Jadi ini ya begini. Akhirnya alhamdulillah Allah buka sekarang sudah ada manuskrip yang membuktikan bahwa manuskrip tua, ya, manuskrip tua yang membuktikan bahwa Eyang Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah turunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Artinya Sunan Gunung Jati adalah Ba'alawi. Kalau batal ini Ba'alawi, maka batal juga Sunan Gunung Jati. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu linaya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta yang berbicara, bukan cuman narasi omong-omong di medsos. Yang ada ini yang kita temukan ada satu catatan silsilah dan Gunung Jati, jalurnya jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Allahu Akbar. Dan itu bukan manuskrip muda, ini manuskrip tua. Ini yang paling mudanya aja abad 18 pertengahan. Iya, 1742. Abad muda tahun 1200 Hijriah. Manuskrip termuda abad 18 pertengahan. Masehinya tahun 1741. Berarti dikonversikan ke Hijriah itu sekitar 1200 sekian. Dan pemilik manuskrip ini totalnya ada 47, yang kita saksikan ini ada 9 ya. Allahu Akbar. Jadi yang mengklaim punya manuskrip malah enggak punya. Yang punya manuskrip asli malah diem-diem baik. Karena memang wasiat ya, kita hormati. Yang bilang punya manuskrip, jangan hanya bernarasi tapi tunjukkan. Jadi biar tidak ada kegaduhan lagi. Dan ada dari jalur Syarif Hidayatullah dan dari jalur Babakan, dia seorang ahli filologi, sedang mengambil gelar doktor. Jadi Duria yang Syarif Hidayatullah, kini durianya ada yang mengejar gelar doktor filologi di bidang filologi. Ya, bidang filologi. Jadi kalau nanti di sebelah ada yang katanya doktor filologi, ternyata pihak Duria juga ada. Anak buah juga. Ini yang dipegang Kang Umar tadi sudah kita buka kitabnya. Yang lain nih. Sisanya totalnya 47. Nih, Coba Abah Furqan boleh ke rekam Abah Furqan. buka lagi nih. Oh jangan. Nah itu. Nah ini namanya manuskrip. Jadi stop lagi perang narasi, perang opini. Stop. Ini ada keluarga pututnya nih. Buka manuskripnya. Nah beliau keluarga Buntet. Nah ini salah satu keluarga Buntet. Secara pribadi boleh tanyakan. Boleh, siapa yang nggak boleh? Silakan Kang Umar tanya, biar saya nggak berani nanya ke beliau. Dari keluarga Buntet dari jalur siapa kak? Saya dari jalur Abdul Mosifa bin Akyas bin Abdul Jamil. Atas kegaduhan yang sekarang kita hadapi, apa perasaannya? Keluarga Buntet sebenarnya tidak gaduh. Biasa-biasa. Soalnya ada orang yang mengatasnamakan keluarga Buntet. Apa tanggapannya? Mengatasnamakan keluarga Buntet. Jalurnya dari siapa? Jadi akan keberatan dengan orang yang mengatasnamakan keluarga Ya, Buntet? kalau saya secara pribadi ya merasa keberatan karena memang Buntet tidak pernah gaduh kok. Buntet biasa-biasa saja. Sampai sekarang Buntet aman-aman aja kok. Geng. Mana ada orang ngomong Buntet itu gaduh, nggak ada yang gaduh. Boleh kerekam gambarnya apa? Putar dulu di sini. Berikan keterangan, Pak. Berikan keterangan, Pak. Ini perjuangan kami, Abah, mencari manuskrip. Ini ketemu 47. Sampaikan, Bah. Ya, buat yang aku punya manuskrip, Bah. Sampaikan pesannya, Bah. Ya, pesannya gitu aja. Jangan hanya ngaku-ngaku punya manuskrip. Ternyata itu hanya Klaim. omong kosong dan klaim saja. Ini buktinya kita pegang. Bahkan manuskrip kuno ini ada 47 manuskrip. Ini demi Allah, ada manuskripnya. Hasilnya Wali Songo yang Syarif dari jalur Nur ke Ubaidillah. Allahu Akbar. Syukron, Pak. Ini pertegas dulu, pertegas.
kitab yang dikeluarkan itu hanya yang boleh dikeluarkan, sisanya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi untuk kalian yang punya narasi-narasi, punya manuskrip, mulai dari sekarang persiapkan, tunjukkan ke masyarakat, bukan hanya narasi, tapi harus ditunjukkan. Buktinya, narasi-narasi itu akhirnya membuat kegaduhan ini. Dan saya rasa kegaduhan ini harus segera di stop, selesaikan dengan cara yang lebih bijak, cara yang lebih ilmiah, lebih elegan, dan lebih sopan. Jangan mengorbankan umat, terpenting. Jangan mengorbankan umat hanya demi kepentingan pribadi. Karena dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu, tidak ada kegaduhan nasab ini, hanya di abad sekarang yang membuat kegaduhan ini, sehingga ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pihak keluarga Puncak, pihak keluarga Banten, pihak keluarga Cirebon sudah selesai dengan urusan nasab. Iya. Jadi kesimpulan dari saya, orang yang mengatasnamakan keluarga cuma ya ngaku-ngaku doang. Yang dari Banten juga begitu. Kayaknya yang nggak jelas ini yang buat gaduh ini, bayang. Itu saja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin.